Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Hari ini saya mengunjungi rapat koordinasi tenaga pendamping profesional. Tema rapat koordinasi hari ini adalah satu, dalam rangka akhir tahun. Yang kedua, perpanjangan masa kerja tenaga pendamping yang ada di Kabupaten Ciamis. Yuk, seperti apa yang akan dibahas di rapat koordinasi ini? Yuk ikuti ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Tatar Galuh. Hari ini saya sedang berada di Hotel Tiara dalam rangka rakor tenaga pendamping profesional. Kita mau tanya dengan Pak Cecep Holirudin, beliau Korprof Jawa Barat. Kita akan tanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong rakor ini temanya apa nih Pak? Rakor ini kita pakai untuk acara pertama evaluasi akhir tahun ya, mengingatkan agar teman-teman satu untuk berkinerja lebih baik lagi, kan? Karena kebetulan kalau di Ciamis kan khususnya soal IDM ini respon dari Pemda juga begitu baiknya, dan ini menjadi salah satu yang terbaik. Betul. Termasuk salah satu desa di Ciamis ini itu mendapatkan rekor tertinggi nasional Pak. Iya, luar biasa. Alhamdulillah itu, tetapi tidak berarti bahwa itu sudah sempurna. Masih ada banyak kelemahan-kelemahan teman-teman. Harus meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi, membaca, belajar lebih baik lagi, mengabdi ke desa dan masyarakat desa lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan akhir tahun, biasanya tahun depan, ini adalah kontrak baru. Ya kita sampaikan, mudah-mudahan kontrak untuk 2024 ini berjalan lancar, gitu Pak. Nah ini kriterianya masih sama Pak, yang mau dikontrak ulang ini, atau ada evaluasi nanti? Ada evaluasi Pak. Pertama hasil EPKIN, hasil evaluasi kinerja sesuai dengan jenjangnya. Kalau PLD di EPKIN oleh PD, kalau PD di EPKIN oleh TAPM Kabupaten. Kalau TA Kabupaten, kami yang EPKIN, ya. Ya lebih banyak sebenarnya, lebih banyak yang A dan B, tapi ada juga yang C dan D, Pak. Nah, yang C sama D ini belum tentu diperpanjang, Pak ya? Kalau yang D tidak dikontrak, Pak. Oh gitu ya. Yang D tidak dikontrak, kalau yang C itu sesuai dengan Kepmen 143. Kalau untuk TA, PD, kalau yang kena di situ menjadi demosi Pak. Oh iya. Turun posisi. Turun ya. Ya, itu akibat dari dari EPKIN. Nah, EPKIN ini juga sejak bulan Oktober dilakukan bagi teman-teman yang merasa keberatan. Itu dilakukan untuk klarifikasi. Ada yang melakukan klarifikasi, lalu ada yang diterima, ada yang ditolak, sesuai dengan yang diketahui oleh jenjang di atasnya satu tingkat. Ada juga yang diterima, ya. Ada juga yang tidak melakukan klarifikasi, mungkin karena sudah tahu bahwa dirinya tidak berkinerja. Terus Pak, kontribusi tenaga pendamping ini terhadap pembangunan desa itu berapa persen Pak ininya? Ukurannya? Nah ini agak susah karena spektrumnya ya, spektrumnya agak panjang Pak. Dari mulai perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, kemudian monep, kemudian pelaporan. Pendamping itu wajib mendampingi Pak. Panjang Pak ya? Panjang. Tetapi pendamping tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan tetap desa. Desa ya. Pendamping ini kalau dai itu ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau pendamping itu hanya ta'muru nabil ma'ruf. Hanya menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus diikuti oleh desa.
perkara desa tidak mengikuti itu bukan lagi ranah pendamping. Karena kepala desa punya kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Kalau pendamping cuma mendampingin aja, mengingatkan mana yang terbaik, ya kan. Resikonya paling kalau ada masalah di desa, pendamping menjadi saksi, ya dia menyampaikan aja. Karena dia bukan eksekutor, tidak punya kewenangan apapun pendamping. Hanya menyampaikan yang baik-baik saja sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di desa. Itu aja. Nah, dengan adanya pendamping mengurangi potensi kesalahan di desa, Pak ya? Alhamdulillah, kalau kita bandingkan persentasenya kepala desa yang berkasus dengan aparat di atasnya, pasti persentasenya kecil, Pak. Dari 75.265 desa, itu tidak sampai 1%-nya. Tidak berarti permakluman, ya kan? Tetapi kan kalau yang sempurna kan sulit lah, Pak ya. Yang sempurna sulit. Minimal mengurangi, Pak ya. Minimal mengurangi. Selama arah kebijakan itu didengar, dilakukan oleh kepala desa, insya Allah aman, Pak. Kebijakan yang berat itu adalah kemarin zaman COVID soal BLT BLT untuk Jawa Barat ini kan berat, Pak. Kenapa? Karena jumlah kakaknya banyak. Sementara anggaran terbatas, ya kan? Nah, maka itu paling sulit dibanding dengan provinsi yang lain yang jumlah penduduknya tidak banyak. Tapi alhamdulillah tetap lancar. Tidak bisa disebut tidak ada temuan sampai hari ini soal KPM BLT. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat desa. Saja sih, Pak. Pak, pesan-pesan untuk teman-teman pendamping Ciamis harus gimana nih? Saya berharap pada teman-teman Ciamis tetap memiliki komitmen, tetap meningkatkan kinerja, bantu desa, bantu masyarakat desa agar dana desa lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat desa, baik kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, menghilangkan stunting dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, mari kita tergalau sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan Koordinator Provinsi Pendamping Desa. Dan dari A sampai Z saya kira sudah. Oke, wargi Tatar Galuh, bersama saya sudah hadir Kang Dedi Sutardi, Koordinator Tenaga Pendamping Kabupaten Ciamis. Kita mau tanya-tanya ya. Katanya Ciamis ini bagus kinerjanya. Kita mau tanya seperti apa nih berdarah-darahnya teman-teman pendamping di Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum Kang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masyarakat Ciamis pengen tahu apa sih kontribusi tenaga pendamping ini di Kabupaten Ciamis? Pendamping di Kabupaten Ciamis, lebih tepatnya tenaga pendamping profesional di Kabupaten Ciamis ini, jumlahnya itu 127 orang, Kang. Yang 127 orang itu sesuai dengan keberjenjangannya. Ada yang PLD itu 63 orang, ada yang PD, pendamping desa. Kalau PLD tadi satu PLD mendampingi 4 desa maksimal. Ada PD, pendamping desa itu dia meng-hire supervisornya PLD, berada posisinya di kecamatan. Jadi total 127 ini tersebar di 27 kecamatan dan 258 desa. Banyak hal tentunya yang bisa diambil hikmah dari perjalanan pendampingan teman-teman di desa. Dan kebetulan kalau saya sifatnya memberikan guidance ke teman-teman bagaimana teknis, strategi komunikasi, tentu fasilitasi dan asistensi desa dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan siklus kegiatan di desa, mulai dari perencanaan, mulai dari pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Gitu. Jadi kelima tahapan ini harus dipastikan terselenggara dengan baik, dengan transparan, akuntabel, dan terinformasikan ke publik sesuai dengan keterbukaan informasi publik. Gitu. Dan hal lain juga tentu ada yang suka dukanya, di antaranya dukanya itu terkait manakala ada medan yang
sulit ditempuh, sehingga juga membuat teman-teman ini harus melakukan strategi tambahan. Artinya ketika dia punya 4 desa dampingan, ke-4 desa dampingannya ini sama-sama punya kegiatan, disitulah ujiannya, tantangannya gitu sih. Dan lagi satu hal, sifatnya tidak bisa memaksakan. Artinya hanya himbauan. Jadi ketika ada satu misalnya permasalahan yang terjadi di desa, lalu kemudian teman-teman sudah menyampaikan advokasinya, teknis strateginya, mitigasinya, atau treatmentnya, tapi kemudian ternyata musyawarah desa menetapkan keputusan yang berbeda, itu tidak bisa dipaksakan. Artinya kembali ke musyawarah desa. Musyawarah desa adalah keputusan terakhir dan sifatnya final, tentu tidak boleh bertabrakan dengan keputusan yang di atasnya, seperti itu. Gitu Kang kayaknya. Oke, Kang, ngomong-ngomong nih, karena 2024 kan mau ada perpanjangan ini. Teman-teman ada berapa nih yang nggak ke bawah nih? 2024 kita mencoba mengajukan lagi perpanjangan kontrak, tentu atas dasar hasil evaluasi kinerja teman-teman. Begitu ya. Jadi setiap bulan teman-teman dievaluasi kinerjanya sesuai dengan bobot kerja tentunya, baik itu kerja administratif, baik itu kerja fasilitasi, maupun kerja-kerja membangun partisipasi masyarakat. Dan itu akan dinilai oleh supervisornya, kemudian masuk juga ke kita untuk mengkonfirmasi. Kalaupun misalnya ada yang punya nilainya kurang bagus, maka kita juga tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa itu tidak diperpanjang, tapi ada klarifikasi, ada dialog kenapa bisa terjadi gitu. Jadi untuk 2024 insya Allah Ciamis kita usulkan semuanya. Semuanya ya, luar biasa. Oke. Baik, lagi Tatar Galuh, luar biasa. Teman-teman pendamping profesional ini sudah bekerja maksimal. Mudah-mudahan di tahun 2024 ke bawah semua ya. Amin. Sukses buat tenaga pendamping di Kabupaten Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Sufi, sampai di sini dulu kunjungan kita di acara rapat koordinasi tenaga pendamping profesional. Ternyata setelah kita amati, rapat koordinasi ini dalam rangka membangun semangat baru bagi tenaga pendamping yang akan memperpanjang kontrak di tahun 2024. Yuk, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.